Berjumpa lagi bersama dengan saya Melinia Lirin dalam program Obrolan Santai di TVRI Kalimantan Utara. Saat ini bersama saya Ibu Sensuswati. Beliau merupakan mantan penari sekaligus pelatih dan juga salah seorang yang melestarikan tarian-tarian khas Bulungan. Ibu Sensuswati, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat. Nah, tadi Bu kita sudah menyaksikan langsung tarian Jugit Demaring ya Bu ya.
Apa sih arti dari Jugit Demaring ini, Bu, dalam bahasa Bulungan? Arti daripada Jugit Demaring ini adalah ini tarian untuk penyambutan tamu. Jadi kalau misalnya ada tamu yang datang, disambutlah dengan Jugit Demaring. Biasanya Jugit Demaring ini dinarikan dalam perahu bebandung. Perahu bebandung itu perahu kembar. Oh, perahu kembar. Perahu kembar yang dihiasi seperti perahu kembar lah. Nah, biasanya penari Jugit Demaring ini menari di dalam perahu bebandung. Setelah itu diangkat di bahu, dibawa naik ke atas ke istana. Kalau dulu ya. Oh begitu. Berarti perahu bebandung ini memang dikhususkan untuk menari tarian Jugit Demaring ini, untuk Bu, menyambut tamu. Oh begitu. Jadi setiap tamu yang datang, kalau dulu kan tamunya tuh dari Belanda, dari Inggris, ya kan? Nah, pokoknya dari luar lah. Nah, dibuatlah perahu bebandung. Nah, jadi penari Jugit itu sudah ada di dalam begitu. Perahu. Berarti tarian ini khusus dipersembahkan untuk tamu yang memang kita anggap spesial begitu ya. Tapi bagaimana kalau dengan masyarakat biasa? Kalau ini kan tarian Jugit ini sebenarnya persembahan dari masyarakat. Oh, dari masyarakat untuk sultan-sultan lah. Untuk kerajaan begitu. Dulu kan. Berarti mereka yang menarikan tarian ini hanya masyarakat, begitu? Karena dia mempersembahkan ke ini kan. Dia kan ada dua tarian sebenarnya. Satu untuk dalam istana namanya Jugit Paman. Oh begitu. Jadi Jugit Paman ini tidak boleh keluar. Dia nari khusus dalam istana. Oh berarti tugasnya sudah memang terbagi gitu, Bu ya. Yang pertama Jugit Demaring di memang untuk nyambut tamu kalau ada tamu di luar. Lalu yang Jugit Paman ini khusus dalam istana. Oh begitu. Berarti kalau tamu datang nih di luar mereka disambut dengan tarian Jugit Demaring. Ketika mereka masuk di dalam, mereka juga disambut dengan tarian Jugit Paman ini. Oh, baik. Tapi yang terkenal sekarang ini kan Jugit Demaring. Iya. Kalau Jugit Paman bagaimana, Bu? Apakah masih ada? Ada, cuman penarinya tidak ada. Oh, begitu. Oh, baik. Nah, untuk penarinya sendiri, Bu, apakah itu kisaran umur dari berapa begitu? Apakah dari anak-anak, remaja, dewasa, atau? Itu kisaran penari itu mulai dari umur sekitar 12 tahun sampai umur 30 tahun lah. Oh, sampai 30 tahun. Karena ya? Saya sampai 30 tahun dulu. Oh, begitu. Apakah penarinya ini perempuan semua atau campur dengan laki-laki? Enggak, gitu? memang perempuan. Oh, memang khusus untuk perempuan saja, Bu? Jadi kalau Jugit Demaring ini, biasanya kalau ada tamu datang, dinarikanlah. Nah, jadi dinarikan pas mereka nanti ke depan, itu tamu tuh kalau dulu kan ngasih sawer lah gitu. Nah, jadi yang tamu-tamu ini ikut nari. Oh, begitu, ikut nari bersama dengan penari Jugit Demaring ini. Dan Ibu pasti pernah nampil ya, karena Ibu kan memang mantan seorang penari Jugit Demaring ini gitu. Ibu dulu mulai menjadi seorang penari Jugit Demaring ini mulai umur berapa? Itu saya mulai menari itu tahun 1977. 1977. Ya. Saat itu Ibu berumur berapa tuh? Saya sekolah kelas 1 SPG. Oh, kelas 1 SPG. Sampai umur 30 tahun, Bu ya. Nah, saat ini Bu masih aktif nggak melatih tarian Jugit Demaring ini? Masih aktif, cuman sekarang ini lewat Mbak Ayu. Oh, lewat Mbak Ayu menurun ke anak. Anak ya. Oke, luar biasa. Sempat juga dulu menari kan ketika Pak Menteri Amir Mahmud dulu kan datang, kebetulan saya sudah hamil, belum ada penari baru, saya menari sambil hamil. Oh, begitu. Berapa bulan itu? 3 bulan. 3 bulan ya. Hamil Mbak Ayu. Pantas bakat Ibu menurun gitu ya ke Mbak Ayunya. Dan tarian Jugit Demaring ini apakah pernah ditampilkan keluar daerah? Pernah. Ke Shanghai. Sampai ke mancanegara ya? Wow. Ke Brunei, ke Malaysia sudah. Wow, itu tahun berapa, Bu?
Kalau ke Shanghai itu tahun 2000. Tahun 2000. Iya. Dan penarinya siapa? Apakah Ibu pernah sempat? Enggak lagi, Mbak Ayu. Oh, Mbak Ayu ya? Iya. Sampai ke Shanghai. Cuman saya membawa. Oh iya, baik. Nanti kita akan lanjut lagi diskusi kita, Bu ya. Saya mau melihat dan menyaksikan juga tarian lain dari Bulungan ini yang namanya Kadandiu, Bu ya. Oke, baik pemirsa, selanjutnya kita akan menyaksikan satu lagi tarian khas Bulungan, Kadandiu, dan nanti kita akan kembali lagi setelah segmen berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Obrolan Santai.
kembali lagi di obrolan santai bersama dengan saya Meli dan Ibu Sensuswati. Nah, tadi kita sudah menyaksikan tarian Kadandiu. Ternyata tidak kalah menariknya juga sama tarian Jugit Demaring tadi. Nah, Bu, tarian Kadandiu ini apakah sama nih artinya dengan tarian Jugit Demaring tadi? Kalau Jugit Demaring tadi kan kita mempersembahkan untuk tamu yang kita anggap spesial begitu. Bagaimana dengan tarian Kadandiu ini, Bu? Kalau tari Kadandiu ini dari tari pengobatan. Ya, jadi tari pengobatan diangkat menjadi sebentuk tarian Kadandiu. Jadi menarinya juga seperti tari pengobatan. Oh, tari pengobatan. Iya. Berarti bukan dipersembahkan untuk enggak, ini hanya tamu, untuk gitu. Hiburan kan. Untuk hiburan. Untuk ditarikan. Jadi nanti ada anak-anak yang sakit, terus itu ada istilahnya perahu yang dibuang ke sungai, terus anak-anaknya nari bawa parang kan. Kalau tari Kadandiu ini pengobatannya tuh biasanya pakai parang, pakai daun, namanya daun semberangun kan. Iya. Itu nanti dipukul-pukul. Itu. Baik. Kalau tadi Jugit Demaring ditarikan oleh masyarakat biasa. Bagaimana dengan tari Kadandiu ini? Apakah ada orang-orang tertentu yang dipilih untuk menarikan ini atau terserah siapa aja yang berkenan untuk menarikan tarian ini? Tidak juga orang tertentu. Terserah siapa yang bisa kita bawa nari, boleh. Kalau Jugit Demaring tadi kan itu penarinya juga harus orang masyarakat. Karena anak bangsawan tidak boleh menari. Oh begitu. Iya, kalau Jugit tadi. Oh baik. Berarti Kadandiu ini hanya ditarikan ketika memang ada prosesi. Iya. Acara pengobatan. Iya. Begitu. Acara pengobatan. Nah seperti kalau birau ini tadi kan harusnya kalau birau itu ada tari Kadandiu ini. Artinya untuk menolak bala gitu kan, supaya ndak ada macam-macam yang terjadi lah. Yang dinari lah Kadandiu, tapi orang tua yang nari. Oh, orang tua? Iya. Kalau anak-anak mudanya begitu, Bu? Enggak. Tidak bisa? Iya. Kalau orang tua kan sudah tahu itu apa artinya kan. Kalau ini kan hanya untuk ditarikan aja. Iya. Berarti memang syaratnya beda dengan tarian Jugit Demaring tadi ya? Kan kalau Jugit Demaring tadi ditarikan oleh anak-anak dari umur 12 tahun sampai 30 tahun. Berarti kalau Kadandiu ini syaratnya memang urus orang tua yang mengambil peran untuk menari. Karena asalnya itu kan yang menari Kadandiu ini orang tua. Karena mengobati yang sakit. Nah dari situ kan akhirnya dibuatlah sebentuk tarian. Oh iya, baik. Nah Bu, selain tarian Kadandiu ya Bu ya, mau tanya nih tentang tarian Lundi. Oh iya. Iya, Lundi. Apa sih arti Lundi itu Bu? Lundi ini kan sebentuk tarian juga. Jadi pada zaman dulu orang tua saya yang menciptakan. Orang tua Bu Sensus ya? Iya, Datuk Perdana tadi. Karena gini, kebetulan anaknya itu nikahan, jadi dibuatlah tarian Lundi ini. Oh, tarian Lundi. Iya. Dan sekitar tahun 63 kalau tidak salah. 1963. Wow. Iya. Berarti siapa nih pertama yang menarikan tarian ini, Bu? Yang pertama kali menarinya kakak saya. Oh, kakaknya Bu Sensuswati ya? Waktu itu masih gadis. Oh iya. Saya belum ada masih kecil. Dan dilestarikan sampai sekarang, hari ini ya? Iya. Baru tahun kemarin mulai dilestarikan kembali. Oh iya. Nah, tapi memang sudah ada sejak tahun 1962 atau 63 ya? Iya, 63. Oke. Dan pasti Bu Sensus nih yang mulai melatih adik-adik ini untuk menarikan Lundi ini, karena kan secara yang menciptakan tarian ini adalah orang tua dari Ibu Sensus dan kuncinya memang ada di Ibu Sensuswati begitu ya? Belajarnya sama kakak juga. Oh iya. Wah, luar biasa. Dan tarian Lundi ini juga dipersembahkan untuk yang menikah aja atau? Enggak. Tarian Lundi ini sama seperti Jugit tadi. Kalau ada tamu kita nari, setelah itu nari bersama tamu-tamu. Oh, saya kira
dipersembahkan untuk acara yang kita anggap penting untuk ditampilkan? Enggak juga, ya. Oh, baik. Ya. Dan bagaimana dengan antusias adik-adik atau anak-anak muda di Kabupaten Bulungan ini untuk bergabung di sanggar tari yang Bu Senseswati geluti saat ini? Sangat senang mereka. Sangat senang ya. Wow. Berarti anak-anak di Kabupaten Bulungan ini termasuk semangat juga untuk ikut melestarikan tarian-tarian khas Bulungan. Iya, tarian aslinya Bulungan. Iya. Selain dari ketiga tarian ini, Bu, apakah ada tarian lain lagi dari? Masih banyak. Seperti ada salah satu tari Tanjung Biru namanya. Tari persembahan juga ada. Cuman ya kapan-kapan nanti kan kalau bisa lagi kita bawakan tari persembahan. Sama Tani. Itu lebih bagus juga. Oke. Baik pemirsa, demikianlah obrolan kita bersama dengan Ibu Senseswati. Dan tadi kita sudah menyaksikan dua tarian, yaitu tarian Jugit Demaring dan Kadan Diuk, Bu ya. Nah, selanjutnya saya mau mengajak pemirsa untuk menyaksikan tarian yang terakhir nih, yaitu tarian Lundi. Dan berakhir pula kebersamaan kita dalam program Obrolan Santai pada hari ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa!
treasure.